Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat-Nya kita dapat berkumpul di Zoom meeting kali ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan satupun. Terima kasih kepada presenter, moderator, instruktur, dan juga hadirin sekalian yang telah ikut melaksanakan Zoom kali ini. Berikutnya saya serahkan kepada moderator. Kepada moderator, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum. Oktiani selaku host pada malam hari ini. Saya di sini sebagai moderator dan akan Rismayati. Selanjutnya saya akan memperkenalkan presenter kita kali ini, Ersa. Oke. Dia bernama lengkap Dwi Revianti, berumur 16 tahun, serta dilahirkan di Tulung Agung 12 Agustus tahun 2004, dan beralasan di Desa Loderesan, Kecamatan Tuwaru, Kabupaten Tulung Agung. Dan media yang dapat dihubungi yaitu berupa 3. Oke, setelah itu saya serahkan kepada presenter, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, sebentar saya akan share screen. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, nama saya Ersa Dwi Revianti. Saya dari SMKN 1 Welangu. Saya di sini sebagai presenter dan saya akan membawakan tema pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Baik, tahukah kalian apa itu kebersihan? Kebersihan adalah keadaan bebas dari kotoran, termasuk diantaranya debu, sampah, dan bau. Kemudian, apa itu lingkungan? Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan, dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia, seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut. Contohnya, ya di sekitar kita ini disebut lingkungan. Baik, kemudian, jadi apa itu kebersihan lingkungan? Kebersihan lingkungan adalah menciptakan lingkungan yang sehat sehingga tidak mudah terserang berbagai penyakit seperti demam berdarah, muntaber, dan lain-lain. Ini dapat dicapai dengan menciptakan suatu lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman. Baik, kemudian apa saja yang perlu kita lakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan? Yang pertama, buang sampah pada tempat sampah yang telah disediakan. Jadi kalau kita di rumah atau dimanapun kita berada, kita harus membuang sampah pada tempatnya ya. Jangan pernah membuang sampah di trotoar atau di sungai, itu menyebabkan pencemaran lingkungan. Yang kedua, sering menyapu halaman atau lantai rumah. Lantai rumah itu juga mengandung kotoran-kotoran dan bakteri-bakteri yang tidak bisa kita lihat. Jadi kita harus sering menyapu atau mengepel lantai rumah agar senantiasa bersih. Yang ketiga, selalu cuci tangan sebelum atau sesudah melakukan aktivitas. Apalagi di zaman sekarang ini kita ada COVID-19 dan kita harus selalu mencuci tangan sebelum atau sesudah melakukan aktivitas. Yang keempat, sering melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan.
Ini biasa dilakukan oleh warga RT atau se-RW, biasanya melakukan kerja bakti. Yang kelima, melakukan 3M, menutup, menguras, dan mengubur. Yang pertama, menutup tempat tampungan air agar tidak ada nyamuk yang bertelur atau berkembang biak di air tersebut. Yang kedua, menguras. Contohnya menguras kamar mandi agar tidak menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk. Yang ketiga, mengubur. Mengubur sampah organik di dalam tanah. Ingat ya, kita jangan mengubur sampah anorganik di dalam tanah, karena itu menyebabkan tanah menjadi tidak subur dan tidak gembur. Kemudian, lalu apa saja manfaat menjaga kebersihan lingkungan? Yang pertama, terhindar dari penyakit yang disebabkan lingkungan yang tidak sehat. Contohnya penyakit demam berdarah diakibatkan oleh nyamuk Aedes aegypti yang berkembang biak di lingkungan kita. Atau penyakit gatal-gatal karena air yang kotor, keruh. Yang kedua, lingkungan menjadi lebih sejuk. Kalau tidak ada pencemaran lingkungan, kita merasakan lebih sejuk kan? Yang ketiga, bebas dari polusi udara. Contohnya seperti di kota-kota besar yang bergedung tinggi-tinggi itu, banyak sekali polusi udara yang diakibatkan oleh asap kendaraan bermotor. Yang keempat, air menjadi lebih bersih dan aman untuk diminum. Yang kelima, lingkungan menjadi lebih nyaman untuk ditinggali. Bayangkan jika lingkungan kita bersih, sejuk, kita lebih nyaman kan untuk meninggali. Baik, berikutnya, apa saja penyebab pencemaran lingkungan? Yang pertama, asap kendaraan. Asap kendaraan ini menyebabkan polusi udara dan menyebabkan penyakit asma, sesak nafas, dan lain-lain. Yang kedua, membuang sampah di sungai. Yang kedua ini banyak sekali saya jumpai di sekitar lingkungan saya. Banyak sekali orang-orang yang masih saja membuang sampah di sungai, bahkan membuang limbah industri di sungai. Itu menyebabkan sungainya menjadi keruh, kotor, dan bau. Jadi sangat tidak sehat sekali. Yang ketiga, kita jangan pernah mengubur sampah plastik. Karena dengan mengubur sampah plastik, tanah menjadi tidak subur. Seperti kata saya tadi, mengubur sampah plastik menyebabkan tanah menjadi tidak subur. Yang keempat, membuang limbah industri ke sembarang tempat. Contohnya seperti tadi, banyak orang yang masih membuang limbah industri ke sungai, yaitu menyebabkan sungainya menjadi keruh, kotor, dan banyak bakteri di sana. Kemudian, apa saja penyakit yang disebabkan oleh pencemaran lingkungan? Yang pertama, asma. Asma atau sesak nafas itu disebabkan oleh polusi udara akibat asap kendaraan bermotor. Contohnya di kota-kota besar seperti Jakarta, itu banyak sekali polusi udara ya di sana. Karena banyak asap kendaraan bermotor, apalagi cuacanya di sana sangat panas. Yang kedua, kanker paru-paru. Kanker paru-paru ini juga disebabkan oleh polusi udara. Yang ketiga, tipes. Tipes ini disebabkan oleh lingkungan yang kurang sehat atau kurang bersih. Ini juga disebabkan oleh makanan yang makanan yang pernah dihinggapi lalat, kemudian dimakan, itu menyebabkan penyakit tipes. Yang keempat, diare. Diare ini penyebabnya ya seperti hampir mirip seperti tipes tadi. Kemudian bisa juga akibatnya meminum air yang keruh atau kotor, itu juga bisa menyebabkan diare. Bisa saja
minumannya itu dari air yang sumbernya yang tidak bersih. Kemudian yang kelima, demam berdarah. Demam berdarah ini diakibatkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Ini disebabkan karena banyak tampungan air yang tidak ditutup atau tidak dibuang airnya, kemudian digunakan untuk nyamuk untuk berkembang biak dan bertelur di sana. Demam berdarah ini juga disebabkan oleh lingkungan yang kotor dan kumuh. Baik, jika ada pertanyaan, silakan diajukan. Baik, apakah ada pertanyaan? Ya, saya punya satu pertanyaan. Apa saja contoh-contoh pencemaran lingkungan? Bisa dijawab? Oh, contoh pencemaran lingkungan. Itu ada pencemaran udara. Pencemaran udara ini diakibatkan oleh asap kendaraan, asap dari kebakaran hutan, dan lain-lainnya. Yang kedua, pencemaran air. Ini dikarenakan banyak orang yang membuang sampah dan limbah industri ke sungai. Sungai menjadi kotor, keruh, dan bau. Yang ketiga, pencemaran tanah. Ini dikarenakan banyak orang yang masih saja mengubur sampah plastik atau sampah anorganik ke tanah. Akibatnya, tanah menjadi tidak gembur dan tidak layak untuk ditanami. Dan tumbuhan di sekitarnya akan menjadi mati. Baik, sekian penjelasan dari saya. Sudah paham? Apakah ada pertanyaan lagi? Apakah ada pertanyaan lagi? Baik, kemudian saya serahkan kepada host dan moderator untuk menutup Zoom meeting kali ini. Baik, terima kasih Ersa Dwi Revianti. Nah, sekali lagi, apakah ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Bisa juga kalian bertanya di kolom chat ya. Masih ada beberapa waktu. Silakan. Tidak ada yang ditanyakan? Tapi gak pas. Wes tak delok ora Pak, ora pas mau dadi kuta. Wes sampean gak nyawang pertanyaan. Tapi ini kok panggah terus. Ya tipe mau toh Pak. Sudah tidak ada pertanyaan, mungkin akan saya akhiri sampai di sini ya teman-teman. Baik, terima kasih karena telah bergabung di Zoom meeting kali ini. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam.